Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa beberapa benda yang tampaknya tidak berbahaya sebenarnya bisa menguras energi Anda, menarik masalah, dan memblokir aliran rezeki dalam hidup Anda? Ya, itu benar. Seringkali kita menyimpan barang-barang di rumah yang menurut ajaran bisa menguras keberuntungan, membawa penyakit, bahkan menarik kehancuran finansial. Kedengarannya sulit dipercaya. Coba bayangkan betapa lebih baik hidup Anda bisa berjalan jika Anda mengetahui persis apa yang harus dikeluarkan dari rumah Anda untuk menarik lebih banyak kelimpahan dan kebahagiaan. Kenyataannya adalah ketidaktahuan tentang benda-benda ini bisa saja membuat Anda kehilangan banyak hal dalam hidup. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa hal dalam hidup Anda tampaknya tidak pernah bergerak maju? Mungkin proyek yang tak pernah selesai, perasaan lelah yang terus-menerus, atau masalah keuangan yang tampaknya tak kunjung selesai. Semua tanda ini bisa jadi terkait dengan energi negatif yang telah menumpuk di rumah Anda. Dan lebih buruknya lagi, Anda mungkin menyimpan benda-benda ini tanpa menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan Anda. Namun hari ini, saya di sini untuk membantu Anda mengubah itu semua. Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini, bukan? Untuk mengetahui bagaimana cara mengubah ruang di sekitar Anda dan membuka jalan untuk fase kehidupan yang lebih baik. Sepanjang video ini, saya akan mengungkapkan 8 benda yang menurut ajaran Buddha harus segera dikeluarkan dari rumah Anda. Tidak hanya itu saja, saya juga akan menjelaskan bagaimana energi negatif dari benda-benda ini bekerja dan mengapa sangat penting untuk menghilangkannya secepat mungkin. Jika Anda sedang mencari kehidupan yang lebih ringan, lebih sejahtera, dan lebih seimbang, ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil langkah pertama. Bersiaplah untuk melakukan pembersihan energi yang sesungguhnya, yang akan membuka jalan bagi siklus baru kedamaian dan kemakmuran dalam hidup Anda. Sebelum kita mulai, pastikan Anda meninggalkan like pada video ini, berlangganan ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video seperti ini. Di kolom komentar, tulis afirmasi, "Saya menarik kemakmuran, kesehatan, dan kekayaan ke dalam hidup saya." Dengan cara ini, Anda akan mulai menyelaraskan niat Anda dengan transformasi yang akan segera datang. Energi dari ruang tempat Anda tinggal sangat penting untuk kualitas hidup Anda. Ia berfungsi seperti magnet yang menarik situasi positif atau negatif yang secara langsung membentuk kehidupan sehari-hari Anda. Rumah yang penuh dengan energi negatif bisa mengacaukan rencana Anda, menguras kekuatan, dan menarik kesulitan yang bahkan tidak bisa Anda jelaskan. Tidak heran jika ajaran ini memperingatkan kita bahwa merawat energi rumah sama pentingnya dengan merawat takdir Anda. Mengabaikan hal ini berarti Anda beresiko mempertahankan siklus kekurangan dan rintangan yang tampaknya tak pernah berakhir. Bayangkan, rumah Anda sebagai medan magnet. Setiap benda, setiap sudut mempengaruhi jenis energi yang terakumulasi di sana. Ketika energi terhambat, Anda bisa merasakan rasa berat yang konstan, seolah-olah segala sesuatu di sekitar Anda terblokir. Namun saat energi mengalir dengan harmonis, kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian mulai sejalan dengan hidup Anda. Perubahan ini bukanlah soal mistis, tetapi tentang keseimbangan, dan itulah yang mungkin kurang di rumah Anda. Menciptakan lingkungan yang mendukung stagnasi dan masalah. Mengubah energi rumah Anda bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan bagi mereka yang mencari kesuksesan, ketenangan, dan kesejahteraan. Menurut ajaran Buddha, menghilangkan benda-benda tertentu adalah tindakan kuat yang membuka ruang untuk kemungkinan baru dan membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Namun, untuk mencapai keadaan harmoni ini, sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang menghambat aliran energi. Ada benda-benda yang membawa energi negatif yang menarik kemalangan, penyakit, dan kekurangan. Dan selama mereka tetap ada di rumah Anda, semua upaya yang Anda lakukan mungkin terasa sia-sia karena akar masalahnya terletak pada apa yang belum Anda hilangkan. Jika Anda lelah, merasa bahwa ada sesuatu yang salah tanpa bisa mengidentifikasi penyebabnya, bersiaplah untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah waktunya untuk memahami bagaimana energi bekerja dan bagaimana hal tersebut bisa menjadi sekutu atau musuh terbesar Anda, tergantung pada pilihan-pilihan yang Anda buat di ruang Anda. Dan ini hanyalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung kemakmuran dan kebahagiaan Anda. Sekarang, setelah Anda memahami pentingnya menjaga energi rumah tetap bersih dan seimbang, saatnya untuk mengidentifikasi 8 benda yang menurut ajaran Buddha menyerap energi Anda dan menarik kemiskinan, penyakit, serta kehancuran. Mari kita telusuri setiap benda ini secara rinci, agar Anda bisa dengan mudah mengenali apa yang harus segera dikeluarkan dari rumah Anda, sehingga mengambil langkah pasti menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. 1. Tanaman layu atau mati. Tanaman adalah simbol kehidupan, pertumbuhan, dan pembaharuan. Ketika tanaman sehat, mereka membersihkan udara dan membantu meningkatkan energi di sekitar lingkungan. Tanaman yang mati atau layu membawa kebalikannya.
Menurut ajaran Buddha, menjaga tanaman yang telah kehilangan vitalitas di rumah sama saja dengan membiarkan energi kematian dan kemerosotan tetap berada di sekitar Anda. Ini secara langsung menghambat kedatangan peluang baru dan kemakmuran. Tanaman yang layu atau mati bisa menjadi titik penguras energi di rumah Anda. Misalnya, jika Anda menyimpan tanaman layu di ruang tamu atau kantor, hal ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya menciptakan suasana kelelahan dan ketidakberdayaan secara halus. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ruangan dengan banyak tanaman layu selalu tampak lebih gelap dan berat, meskipun ada cahaya alami. Ini terjadi karena energi yang dipancarkan tanaman layu penuh dengan kesedihan dan kemunduran. Solusi terbaik adalah mengganti tanaman yang sudah mati atau layu dengan tanaman baru yang sehat. Jika Anda tidak punya waktu untuk merawat tanaman hidup, pertimbangkan untuk menggunakan tanaman buatan berkualitas tinggi. Tetapi pastikan mereka tetap bersih dan tidak berdebu. Anda juga dapat memilih tanaman yang mudah dirawat, seperti kaktus atau sukulen, yang lebih tahan lama. Menambahkan bunga segar di vas juga bisa membawa energi segar ke ruangan. Tapi pastikan untuk segera membuang bunga yang layu. Dengan menghilangkan tanaman mati, Anda menciptakan simbol pembaruan dan memulihkan energi pertumbuhan. Langkah sederhana ini dapat mengubah suasana rumah Anda dan memungkinkan vitalitas serta kemakmuran tumbuh kembali di dalam hidup Anda. 2. Benda rusak atau tidak terpakai. Benda-benda yang rusak atau tidak terpakai melambangkan stagnasi dan kehilangan. Menurut ajaran Buddha, segala sesuatu yang tidak lagi memiliki fungsi di dalam rumah berkontribusi pada terhambatnya aliran energi positif. Benda-benda ini menciptakan titik energi yang stagnan, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Misalnya, laci penuh barang elektronik yang rusak, seperti ponsel lama yang sudah tidak berfungsi, atau alat dapur yang Anda janji akan perbaiki tetapi sudah bertahun-tahun tergeletak tak terpakai. Barang-barang ini secara tidak sadar menciptakan rasa berat dan menambah kekacauan dalam hidup Anda. Solusi terbaik adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan menghilangkan barang-barang yang tidak lagi digunakan. Donasikan, daur ulang, atau buang barang-barang yang rusak secara bertanggung jawab. Bagi barang-barang yang memiliki nilai sentimental tetapi rusak, pertimbangkan untuk memperbaikinya atau menggunakannya kembali dengan cara yang lebih bermanfaat. Mengganti benda yang tidak terpakai dengan barang yang membawa kenangan baik atau berguna dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membaharui energi di rumah Anda. Misalnya, mengganti tempat yang sebelumnya dipenuhi benda yang rusak dengan foto yang menginspirasi, atau bunga segar dapat menghidupkan kembali energi di ruangan tersebut, melepaskan stagnasi dan memungkinkan kebahagiaan serta kemakmuran mengalir dengan lebih lancar. 3. Furnitur yang rusak. Furnitur yang rusak seperti kursi yang patah atau meja yang retak membawa energi kemerosotan dan pengabaian dalam ajaran Buddha. Furnitur yang rusak melambangkan kesulitan, melepaskan apa yang sudah tidak memiliki nilai dan kegunaan. Hal ini bukan hanya mempengaruhi estetika ruang, tapi juga mempengaruhi aliran energi, menciptakan suasana stagnasi dan merusak semangat. Sebagai contoh, sofa tua yang sudah tidak nyaman, atau kursi yang tidak stabil dan jarang digunakan, mungkin tampak tidak berarti. Tetapi benda-benda ini sebenarnya menyiratkan bahwa Anda merasa terjebak di masa lalu dan tidak dapat melangkah maju. Mereka mencerminkan kurangnya perawatan terhadap lingkungan dan energi yang beredar di dalamnya. Solusi terbaik untuk furnitur yang rusak adalah memperbaikinya jika memungkinkan, atau menggantinya dengan yang lebih baik jika perbaikan tidak memungkinkan. Pertimbangkan untuk mendonasikan atau mendaur ulangnya. Dengan menggantikan furnitur yang rusak dengan yang baru, Anda membantu menciptakan suasana pembaruan yang menarik, kenyamanan, dan kemakmuran ke rumah Anda. 4. Barang-barang warisan yang membawa energi negatif. Barang-barang warisan dari kerabat atau teman bisa membawa energi dan memori dari orang yang dulu memilikinya. Dalam ajaran Buddha diyakini bahwa semua benda di sekitar kita menyimpan sedikit energi dari orang-orang dan situasi yang menjadi bagian dari sejarahnya. Hal ini berarti bahwa barang-barang warisan terutama yang berasal dari situasi atau pengalaman yang menyedihkan bisa membawa beban emosional negatif ke rumah Anda. Mungkin Anda memiliki perabot atau perhiasan dari seseorang kerabat yang mengalami masa-masa sulit. Meski barang-barang tersebut tampak tidak berbahaya, mereka seringkali berfungsi sebagai jangkar yang menghubungkan rumah Anda dengan energi kesedihan atau kehilangan. Solusi untuk masalah ini adalah mengevaluasi barang-barang tersebut dan memutuskan apakah masih layak untuk disimpan. Jika barang tersebut membawa kenangan indah, tidak masalah untuk menyimpannya. Namun, jika setiap kali Anda melihat barang tersebut, Anda merasakan kesedihan atau beban emosional, mungkin saatnya untuk melepaskannya. Anda dapat melakukan ritual sederhana untuk berterima kasih dan melepaskan energi negatif yang terkait dengan benda tersebut sebelum mendonasikannya.
5. Kertas, majalah, dan dokumen lama. Akumulasi kertas, majalah, dan dokumen-dokumen lama adalah salah satu sumber energi yang paling stagnan di dalam rumah. Menurut ajaran Buddha, semua kelebihan yang tidak memiliki fungsi jelas dalam hidup kita akhirnya membentuk simpul energi yang menghambat aliran alami lingkungan. Mungkin Anda menyimpan tagihan-tagihan lama yang tak lagi diperlukan, atau setumpuk kertas yang hanya memenuhi ruang tanpa memberikan manfaat apapun. Solusi terbaik adalah menyingkirkan semua kertas yang sudah tidak relevan dan hanya menyimpan dokumen penting. Ruang yang terbebas dari kelebihan kertas akan terasa lebih terang dan segar, menciptakan tempat yang lebih harmonis untuk Anda jalani. Lampu yang mati atau redup di dalam rumah memiliki peran penting dalam menjaga energi yang beredar di dalam ruangan. Menurut ajaran, lampu yang mati atau cahaya yang terlalu redup melambangkan kurangnya vitalitas dan kejernihan. Lampu yang tidak berfungsi atau yang tidak menghasilkan cahaya yang cukup dapat menciptakan sudut-sudut gelap di rumah Anda. Secara simbolik mewakili area-area kehidupan Anda yang tidak diterangi dan tidak diperhatikan. Bayangkan, lorong yang selalu gelap karena lampunya mati atau pojok ruangan yang suram karena lampunya terlalu redup. Area-area ini cenderung menjadi tempat yang kurang sering dilalui dan membawa perasaan ketidaknyamanan serta ketidakpedulian. Pencahayaan yang buruk bisa menciptakan suasana malas, lelah, dan kurangnya motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Solusinya adalah memastikan lampu yang tidak berfungsi segera diganti dan memilih bola lampu yang memberikan pencahayaan yang cukup dan nyaman. Investasikan dalam pencahayaan yang fungsional dan juga menciptakan suasana yang hangat serta menyenangkan. Jika ada area di rumah yang tidak mendapat cukup cahaya, seperti lorong atau lemari, tambahkan lampu atau lilin untuk memastikan energi tetap mengalir. Selain itu, lilin aromaterapi bisa membantu menciptakan suasana harmonis, terutama saat melakukan meditasi atau relaksasi. Kristal seperti selenite yang juga bisa ditempatkan di area yang kurang terang untuk meningkatkan energi dan menjaga keseimbangan di rumah Anda. 7. Peralatan dapur yang rusak atau cacat. Peralatan dapur seperti piring, gelas, cangkir, dan bahkan panci memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan dapur yang rusak atau cacat membawa energi kekurangan, kerusakan, dan kelangkaan. Menyimpan peralatan yang cacat bisa menarik energi kemiskinan dan kesulitan material yang secara langsung mempengaruhi harmoni keluarga dan aliran kemakmuran di rumah. Sebagai contoh, cangkir favorit yang pecah tapi tetap digunakan karena keterikatan emosional, atau piring dengan retakan kecil yang terus dipakai dalam keseharian. Benda-benda ini memberikan kesan bahwa hidup Anda selalu tidak lengkap, seolah-olah ada yang hilang, bahkan bisa membahayakan jika terus digunakan. Solusinya adalah secara teratur memeriksa peralatan dapur dan menyingkirkan barang-barang yang rusak atau tidak lagi dalam kondisi baik. Mengganti peralatan yang rusak dengan yang baru, meskipun sederhana, dapat memperbarui energi dan menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis serta sejahtera. Lalu yang ke-8 adalah benda religius yang rusak atau tidak terpakai. Benda-benda religius seperti patung, gambar suci, rosario, dan barang-barang spiritual lainnya memiliki peran khusus dalam energi rumah karena digunakan untuk melindungi, menjaga koneksi spiritual, dan menarik energi positif. Namun ketika benda-benda ini rusak, patah atau kehilangan makna spiritual bagi pemiliknya, mereka bisa membawa dampak negatif pada energi lingkungan rumah tersebut. Menyimpan benda suci yang rusak adalah bentuk penghinaan terhadap niat perlindungan dan harmoni yang dimaksudkan oleh benda tersebut. Ini menciptakan titik energi yang tidak seimbang di rumah, yang dapat menyebabkan disonansi spiritual dan emosional. Misalnya, patung Buddha yang jatuh dan kehilangan sebagian bagiannya, atau rosario yang putus dan tidak lagi digunakan, dan juga Al-Quran yang sudah sobek kertasnya. Ini mencerminkan pengabaian spiritual. Solusi terbaik adalah memperbaiki benda-benda ini, jika memungkinkan, atau mengucapkan terima kasih dan melepaskannya dengan cara yang sesuai, seperti menguburnya atau membawanya ke tempat suci. Gantikan dengan benda spiritual yang baru dan bermakna bagi Anda saat ini. Dengan memahami ini dan menghilangkan 8 benda ini dari rumah Anda membuka jalan untuk aliran energi positif, kemakmuran, dan kesehatan yang lebih baik dalam hidup Anda. Lingkungan yang bersih secara energetik menciptakan suasana yang lebih seimbang dan damai, di mana Anda dan keluarga Anda dapat berkembang tanpa hambatan. Setelah Anda menghilangkan benda-benda yang memblokir energi di rumah, pastikan untuk melakukan pembersihan energi, untuk benar-benar mengusir semua getaran negatif dan mengundang energi positif baru ke dalam rumah. Salah satu metode yang paling sederhana dan efektif adalah dengan membakar tumbuhan seperti sage atau rosemary. Tanaman-tanaman ini memiliki kekuatan pembersihan, dan ketika dibakar, asapnya membantu mengusir energi negatif dan menciptakan suasana damai serta perlindungan. Ketika Anda selesai menyingkirkan barang-barang yang menghambat kemakmuran di rumah akan terasa lebih ringan, lebih terang, dan suasana akan terasa jauh lebih damai.
kehidupan sehari-hari pun akan terasa lebih lancar. Karena energi positif kini dapat mengalir bebas ke seluruh penjuru rumah. Jika Anda merasa bahwa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe ke channel ini, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video penuh inspirasi lainnya yang dapat membantu mengubah hidup Anda. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda yang mungkin membutuhkan pembersihan energi ini dalam hidup mereka. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan bahagia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.